Halo Sobat yang Juara, ada nggak dari kalian yang suka malas-malasan ngerjain sesuatu dan pengennya cuma rebahan seharian? Kalau kamu termasuk yang sering ngerasa kayak gitu, mungkin apa yang saya pelajari dari buku Bagaimana Berubah Sekali Untuk Selamanya yang ditulis oleh Katie Milkman ini bisa bermanfaat buat kamu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Royan Nadi Pratama dengan NPM 233111027 dari kelas SI 23A. Sebelum masuk ke pembahasan bukunya, mari kita kenalan dulu dengan penulisnya. Jadi, Katie McMahon adalah seorang ilmuwan perilaku ternama dan juga profesor di Wharton School of the University of Pennsylvania. Nah, buku Bagaimana Berubah ini, atau yang dalam bahasa Inggris judulnya How to Change, ini masuk jadi salah satu dari 8 buku terbaik untuk hidup sehat versi The New York Times tahun 2021. Sekarang mari kita lanjut ngomongin bukunya. Secara garis besar, buku ini membahas bagaimana seseorang bisa melakukan sebuah perubahan dalam hidupnya. Penulis memaparkan isi penelitiannya tentang perubahan seseorang melalui potongan-potongan cerita yang nantinya bisa memberikan gambaran tentang sebuah perubahan yang dialami oleh tokoh-tokoh tertentu. Buku ini terbagi menjadi 8 bab. Dari 8 bab ini, menurut saya ada 3 poin penting yang bisa diambil. Yang ke-1 yaitu pentingnya waktu dalam menentukan perubahan. Yang kedua, menggerakkan godaan dan kemalasan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu saran penting untuk meraih sesuatu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pentingnya waktu dalam menentukan perubahan. Jika kita ingin memajukan perubahan perilaku secara efektif, tentu saja kita perlu mengerti kapan harus memulai. Dan ini menunjukkan kalau waktu itu penting banget untuk melakukan perubahan. Contoh sederhananya, semisal kamu pengen memulai kebiasaan membaca buku, kamu bisa nentuin dulu kapan waktu yang pas untuk kamu membaca buku. Misalnya mungkin bisa menjadi resolusi awal tahun baru, atau juga mulai coba baca di awal bulan. Nah, ini bisa memotivasi kamu untuk rajin membaca buku, walaupun dalam prosesnya ya mungkin nggak selancar yang kamu pikirkan. Tapi ya minimal nantinya bisa kesampaian. Supaya motivasi kamu terbentuk dan lama-kelamaan, jadi pengen baca buku-buku yang lain lagi. Dan selanjutnya yaitu poin penting kedua yang bakalan kamu dapetin dari buku ini adalah menggerakkan godaan dan kemalasan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini Katie juga menulis, jika bukan karena manfaat jangka panjang dari olahraga, belajar, menabung, makan sehat, dan lain sebagainya, banyak di antara kita yang nggak akan pernah peduli. Contoh sederhananya, mungkin tentang makanan. Ya, kita tahulah, ya pasti kalau semisal kebanyakan makan gorengan tuh nggak baik buat tubuh kita. Nah, untuk mengurangi kebiasaan buruk makan gorengan, kita sebenarnya bisa ganti dengan memakan sayur dan juga buah-buahan. Kedengarannya mungkin langsung gak enak, gak nikmat gitu ya. Ya mesti makan sayur atau buah-buahan. Apalagi kalau dibanding sama gorengan. Sebenarnya kita bisa juga mengolahnya menjadi makanan yang lebih menarik ya. Dari sayur-sayuran. Seperti mungkin gado-gado, ataupun pecel. Dan mungkin masih banyak makanan yang lebih menarik yang terbuat dari sayur-sayuran. Selanjutnya, poin yang ketiga sekaligus poin penting terakhir yang dibahas di sini yaitu kenapa saran itu penting untuk meraih sesuatu. Ada kutipan dari penulis yang menggambarkan banget bagian ini. Intinya kayak gimana memberi nasihat yang tidak diminta kepada orang lain itu bisa menggerogoti kepercayaan dirinya. Tetapi meminta mereka untuk memberi nasihat akan membantu kepercayaan diri dan membantu mereka memikirkan strategi untuk mencapai tujuannya. Memberi nasihat juga dapat membantu kita bertindak karena terasa munafik ya jika kita tidak melakukan hal-hal yang telah kita nasihatkan kepada orang lain. Jadi kalau kita ngerasa pengen ningkatin sesuatu dalam diri kita, minta saran ke orang yang lebih ahli, itu bisa ngebantu kita untuk meningkatin kepercayaan diri. Ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya.
nggak cuma dalam konteks lagi belajar atau bekerja, tapi juga dalam konteks relasi dengan orang lain. Curhat lah ya intinya. Tapi curhatannya itu dengan tujuan untuk dapetin solusi. Contoh sederhananya, kita bisa berdiskusi nih dengan orang yang kita percaya tentang masalah pribadi kita. Misalnya, kamu berada di hubungan yang nggak baik, terus kamu bisa minta saran dari orang sekitar yang bisa kamu pertimbangkan biar hubungannya bisa diperbaiki atau kamu bisa mengambil keputusan tertentu yang sekiranya baik untuk ningkatin kepercayaan diri kamu. Jadi kalau kamu ingin mengubah sesuatu dalam hidup kamu, menurutku buku ini tuh cocok untuk dibaca. Isi bukunya bisa jadi gambaran dan juga pelajaran kalau perubahan itu tuh memang bukan sesuatu yang instan dan perlu dilatih biar tetap menjadi perubahan yang baik. Studi-studi kasus di dalam buku ini juga bisa menjadi refleksi buat kita supaya terus ingat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi setiap harinya. Pokoknya kalau kamu ngerasa hidup kamu kok sekarang gini-gini aja, terus nggak tahu nih progres saat ini udah sampai mana, nah coba baca buku ini. Yang namanya mengubah kebiasaan emang nggak mudah ya, dan pastinya perlu melewati beberapa proses supaya kebiasaan yang kita pengen itu bisa jadi otomatis. Nah, sayangnya memang buku ini nggak ngasih data atau gambar yang bikin penjelasan dari penulis itu jadi lebih menarik. Jadi, memang dari awal sampai akhir, buku ini kita cuman bakalan nemu teks aja. Dan mungkin jadi terasa membosankan buat sebagian orang. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.